kampus memanglah tidak mudah bagi pilihan mahasiswa dan nyaman bagi banyak mahasiswa. Tapi tak bisa dipungkiri, menjadi seorang aktivis bisa membawa dampak dan pengaruh pada karir mahasiswa yang lebih baik. Lantas, apa saja keunggulan yang bisa didapatkan dari seorang aktivis kampus dalam berkarir? Nah, kali ini tim ekspedisi akan mengundang seorang aktivis kampus, yaitu Prisma Universitas Internasional Semen Indonesia yang sangat progresif dan membawa sinergi kebaikan. Langsung saja, tanpa nunggu lama, langsung kita sambut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air, para viewer, kawan-kawan ekspedisi. Jumpa lagi bersama saya Reza dalam program baru kita, Ekspedisi Podcast Ngobrol Bebas. Kali ini saya mendatangkan tamu, seorang aktivis di kampus, Mas Aga. Halo. Ya, apa kabar? Baik, Mas Reza. Baik, alhamdulillah. Jadi mungkin ini Mas Aga, mungkin kenalan dulu pada viewer ekspedisi. Oke, halo sobat ekspedisi. Perkenalkan, saya Aga Binali Panda, asal dari Kediri, Jawa Timur. Sekarang sedang menjabat periode baru di BEM Universitas Internasional Semen Indonesia. Iya, terima kasih. Jadi gimana ini kabarnya? Sehat ya? Sehat. Ini kampus sudah mulai offline ya nampaknya. Iya, sudah mulai offline, kegiatan aktivitas kampus mulai perkuliahan, kegiatan organisasi sudah mulai jalan lagi. Dan banyak aktif memang. Mungkin kesibukannya apa ya? Mungkin ketika melihat Presiden BEM itu banyak event, banyak agenda, kemudian apa itu kegiatan-kegiatan lain lah, kegiatan kampus, perkuliahan juga mungkin. Oke, bicara tentang kegiatan kampus ya, lumayan sibuk sih di awal periode ini karena proses kita mengenalkan tujuan kita selama satu periode ke depan itu apa, konsolidasi dengan semua elemen di kampus, baik itu dari birokrasi kampus dan juga elemen mahasiswa-mahasiswanya sendiri. Kita berkoordinasi dengan seluruh elemen kampus, Ormawa, UKM, untuk mensinergikan satu tujuan yang sama untuk perubahan yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, tentunya sangat padat ya. Iya, sangat padat. Rapat terus. Gimana cara manajemen yang baik antara kegiatan Ormawa atau kegiatan BEM dalam sama perkuliahan? Karena perkuliahan kita kan sudah offline kan. Oke, masalah manajemen waktu sih ini aja sih, kita bikin jurnal harian. Jadi kita bikin jurnal harian, mingguan, dan juga bulanan. Jadi kita tahu nih goal kita hari ini apa, tugas kita apa, sehingga kita bisa tetap seimbang antara perkuliahan dan juga organisasi, dan keduanya itu bisa berjalan optimal. Dan ini sih apabila teman-teman berpikir ternyata organisasi, aktif di organisasi dan juga akademik itu membawa dampak yang sangat besar karena keduanya itu seimbang dan saling berintegrasi seperti itu. Ya, baik. Jadi memang ada outputan tersendiri ya, Iya. dari kegiatan perkuliahan di bangku perkuliahan maupun kegiatan di Ormawa ya. Sangat manfaatnya sangat banyak lah ya. Ya, benar. Mungkin kalau bicara tentang Ormawa ya, kegiatan organisasi tingkat mahasiswa ya. Jadi sejauh ini apa sih tantangannya menurut Mas Fadli? Tantangan dari mungkin segi keuangan, cara manajemen waktu, agenda-agenda Ormawa di kampus itu bagaimana ya? Oke, tantangan Ormawa saat ini adalah bagaimana kita memulihkan atau menyegarkan, menuangkan ide-ide baru pasca pandemi. Setelah pandemi ini kan banyak kegiatan yang waktu, harus adaptasi. Makanya setelah pandemi ini kita perlu resep yang baru, perlu ide-ide yang segar untuk memulihkan kembali atau mengaktifkan kembali Ormawa ini. Nah, tantangan besarnya itu adalah tentang pasca pandemi ini, perubahan apa sih yang akan dibawa. Nah, jadi Ormawa teman-teman tidak hanya berfokus pada internal saja, tapi kita bawa jauh melangkah ke depan, ke dalam perubahan tatanan masyarakat global. Jadi Ormawa tidak hanya berfokus pada masalah-masalah internal yang hanya membahas tentang program kerja untuk kesejahteraan mahasiswa seperti itu, tapi kita mulai jauh melompat ke depan bagaimana Ormawa itu tetap berfungsi sebagai mestinya untuk mengubah parameter kehidupan mahasiswa dan berkontribusi untuk masyarakat tentunya seperti itu. Ya, berarti memang ada kegiatan-kegiatan di luar ya.
bermanfaat bagi masyarakat. Iya, pastinya seperti itu. Ya, jadi untuk menunjang program dari Ormawa untuk tentunya untuk apa itu manfaat bagi masyarakat ya. Mungkin apa sih programnya yang nanti Ormawa ini dijalankan? Oke, untuk program program sendiri yang dijalankan untuk masyarakat ya lebih tepatnya itu lebih ke program-program kerjasama dengan elemen-elemen organisasi masyarakat seperti MUI, lalu juga dengan dinas-dinas pemerintahan seperti itu. Agenda terdekat kami yang bekerjasama dengan dinas itu, dengan dinas perhubungan Jawa Timur itu dengan pihak Rajatim, kami ingin membuat layanan masyarakat di mana itu merupakan tanggapan kami selaku pengurus BEMUISI terhadap isu kenaikan BBM. Jadi ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. BBM boleh naik asalkan suplai transportasi umum itu meningkat dan dengan harga yang murah seperti itu. Jadi harapannya peran mahasiswa ini untuk mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan juga ya tentang masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah, salah satunya Rajatim itu ya. Iya, betul-betul. Jadi harus ada benar-benar sinergi yang dijalankan baik itu dari mahasiswa, masyarakat maupun dari pemerintahnya sendiri. Ya mungkin kalau secara detail atau spesifikasi mungkin program apa yang mahasiswa bawa untuk pemerintah, untuk masyarakat. Lebih tepatnya apa yang dibawa adalah bagaimana tentang masyarakat ini kita sebagai mahasiswa, sebagai penggerak masyarakat itu untuk beradaptasi di dunia yang serba cepat ini. Pastinya masyarakat itu perlu suatu elemen yang mendukung dan mengkampanyekan suatu kegiatan yang dimana itu dapat menunjang adaptasi masyarakat tersebut terhadap perubahan dunia ini. Misalnya saja ketika pasca corona ini bagaimana cara menggunakan masker dengan kondisi-kondisi yang tepat, waktu-waktu yang tepat, lalu bagaimana ketika kita ada di layanan publik, bagaimana program prokes kita jaga ketat, tetap seperti itu. Nah seperti itu sih. Jadi masyarakat masih perlu elemen yang benar-benar menggerakkan secara aktif seperti itu. Jadi peran fungsi mahasiswa sebagai percontohan Ya betul. budaya yang baik, sangat inspiratif lah di masyarakat untuk generasi perubahan. Lalu memang kalau memang kita ada gerakan atau program pasti ada tantangan kan. Nah, ya, ya. Itu mungkin spirit apa yang dibawa untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan, mungkin tantangan apa yang terjadi di sektor organ mahasiswa. Oke, tantangan yang paling berat di sektor organisasi mahasiswa itu adalah perubahan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Pak Renata Kasali di bukunya yaitu Self Driving, hanya 2% manusia di dunia ini yang berani untuk mengendarai motornya sendiri atau memilih jalan dirinya sendiri. Kebanyakan 98% orang itu mengikuti apa yang sudah ada dan tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Maka dari itu untuk proses adaptasi pasca pandemi ini dibutuhkan pengurus BEM atau orang-orang yang benar-benar berani untuk menyatakan keinginannya lalu membawa perubahan-perubahan seperti itu, di mana organisasi itu dari apa yang saya yakini organisasi itu sangat bersifat dinamis, sehingga kita harus benar-benar strateginya itu berubah setiap waktu dan sesuai kondisi apa yang sedang tren saat itu kita pakai seperti itu. Tantangannya adalah perubahan itu sendiri. Ya, mungkin memang membutuhkan langkah inovasi terbaru ya untuk menghadapi pasca kehidupan yang pastilah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ya mungkin sejauh ini Mas Arda menjabat sudah berapa bulan ya? 2 bulan sih. 2 bulan. Ya. Jadi 2 bulan. Mungkin dari tujuannya Mas Arda ini mungkin menjadi presiden BEM itu ingin tujuannya apa ya? Ingin membawa perubahan atau ingin membuat suatu gerakan yang baru di mana pasca COVID ini kan mahasiswa organisasinya online kan secara daring. Jadi pasca era normal kehidupan kampus kan sangat berbeda. Ya, mungkin titik poin apa yang bisa diusung kan? Sebenarnya banget sih, tadi juga sudah disampaikan di awal bagaimana organisasi dan akademik itu sebenarnya saling berimplikasi. Nah, sebenarnya saya menjadi presbem dengan alasan ingin mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari
di dunia perkuliahan itu kan latar belakang saya sebagai seorang mahasiswa manajemen rekayasa industri, di mana fokusnya itu di inovasi produk dan juga sistem. Saya ingin mengaplikasikan sistem-sistem yang baru sesuai pertimbangan poin-poin permasalahan itu menjadi sistem yang baru dengan peningkatan kualitas seperti itu. Jadi perlu adanya kajian juga ya, bagaimana sistem dari manajemen rekayasa untuk diaplikasi atau diimplementasikan di dunia organisasi untuk membawa perubahan itu sendiri ya. Ya, sangat menarik lah. Kalau di Presiden kan pasti ada ini ya, generasi ke generasi, kemudian kabinet. Nah, ini dari angkatan Mas Ade ini mengusung kabinet apa dengan filosofi apa ini? Jadi untuk periode ini mengusung kabinet galaksi. Galaksi itu adalah suatu tatanan kosmis yang maha luas seperti itu, dimana kita itu sebenarnya ingin mencapai tujuan yang seluas-luasnya atas tinggi-tingginya dengan moto ineffable atau tidak terlukiskan, dimana tujuan kita sebenarnya itu abstrak seperti itu. Tujuan kita itu benar-benar luas sehingga kita mempersiapkannya itu melalui dua misi, yaitu pengembangan, pengelolaan dan juga pendaya gunaan SDM, dan juga yang kedua itu adalah optimasi media dan citra organisasi, di mana ketika kita sudah punya dua elemen itu kita dapat mengembangkannya itu ke segala arah, ke bidang sosial, masyarakat, pendidikan, lingkungan dan lainnya seperti itu. Ya, berarti memang hampir banyak perubahan ya. Ya. Perubahan, perkembangan. Ini ada cerita menarik sih sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu ada sesi di mana sesi pelatihan organisasi di mana membahas tentang visi misi. Pemateri menyatakan bahwa visi misi itu harus diusung oleh semua orang yang ada di lingkup organisasi itu. Di anggota organisasi. Nah, benar banget. Ketika visi misi itu adalah perkumpulan dari pikiran-pikiran dari pengurusnya. Tapi sebenarnya itu kan hanya data. Organisasi kan berjalan dinamis dan data itu kan betul dicetuskan oleh ahli, tapi ahli yang mencetuskan itu kan kondisi dan juga waktunya kan berbeda dengan kita. Kita belajar tentang relativitas waktu itu kan berbeda kalau kita bicara tentang pendapat. Dari saya sendiri tentang pengelolaan visi dan misi itu benar-benar dari diri saya sendiri. Jadi galaksi itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari diri saya sendiri, dan tidak hanya dari keinginan pribadi, tapi juga disokong oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin sangat tersirat ketika kita melihat atau ngomong tentang visi itu ada diri sendiri. Tapi visi yang dibentuk ini selain dari diri sendiri juga ada aspek lainnya di mana kita mengalami kondisi-kondisi tertentu, di mana unsur-unsur pertama yang ada di visi seperti itu. Seperti tahun pertama saya join beberapa organisasi mahasiswa yang ada di kampus sekitar 6-8, lalu di tahun kedua saya join komunitas-komunitas yang ada di luar kampus sehingga akan menambah knowledge atau memperluas budaya berpikir saya. Saya tidak terjebak pada satu budaya saja, tapi saya dapat memperluas, mempelajari budaya lain dan juga mempertimbangkan mana yang paling relevan dengan situasi terkini seperti itu. Kalau melihat visi misi yang dibawa ini memang banyak perubahan ya. Jadi menurut Mas Ada ini tentang kepemimpinan diri sendiri kan. Jadi mungkin bagaimana sih cara untuk membentuk suatu visi misi mungkin dengan anggota atau menterinya Mas Ada untuk membentuk visi misi atau program kerja. Jadi budaya apa yang dibawa dari Mas Ada ini? Oke, terinspirasi dari film yang judulnya Startup, kalau nggak salah itu kan ada perusahaan Jungle. Nah, Jungle itu CEO Jungle itu pernah bilang bahwa bisnis itu adalah tentang manusia. Nah, kita tarik ke dunia organisasi juga sama, organisasi juga tentang mahasiswa. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan visi misi itu dalam program kerja, dalam bentuk-bentuk data yang mensejahterakan mahasiswa maupun masyarakat, itu adalah tentang bagaimana kita memperlakukan anggota-anggota kita seperti itu. Jadi jadilah ketika jadi pemimpin itu adalah
everything. CEO itu bukan, bagi saya pribadi, bukan chief executive officer tapi chief everything officer. Bagaimana ketika kita menjadi pemimpin itu dapat menjadi pengambil keputusan, pelayan bagi seluruh anggotanya, lalu dapat juga menjadi payung pelindung bagi seluruh anggotanya. Jadi benar-benar pemimpin ini harus menjadi segalanya bagi pengurusnya, dan itu ketika pengurus atau anggotanya itu benar-benar diayomi, diajak bicara, setidaknya itu benar-benar mereka merasa dihargai dan mereka akan loyal seperti itu. Makanya ada prinsip yang benar-benar saya bawa, yaitu adalah cinta dan cinta, dimana ketika kita memberikan cita-cita yang jelas, tujuan yang jelas, dan juga jangan lupa kita memberikan cinta, karena ketika kita memberikan cinta, anggota pengurus kita akan memberikan segalanya bagi kita. Jadi memang anggota kita perlukan juga ya untuk membawa atau mengusung ide-ide gagasan di organisasi ya. Jadi ketika ada permasalahan, berarti Mas Aga melakukan diskusi atau musyawarah ya, untuk menghasilkan keputusan yang diambil dari BEM. Iya, benar-benar. Kalau melihat era kepemimpinan, kalau melihat kita sebuah negara secara luas kan pasti ada peninggalan, entah itu program atau tantangan atau masalah dari mungkin pemimpin sebelumnya. Ya, kalau melihat di Mas Aga sendiri sebelum kepemimpinan Presiden BEM tahun lalu, ini apakah ada permasalahan atau tantangan yang mungkin hingga saat ini Mas Aga pegang keterkaitan lah dari kepemimpinan sebelumnya? Oke, kalau sebenarnya dari saya pribadi, permasalahan setiap organisasi, setiap generasi itu pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri. Untuk keterikatan dari periode sebelumnya lumayan nggak ada sih, karena kita kan memang beda era, di mana periode sebelumnya itu 2 tahun itu online dan kita offline, di mana ruang lingkupnya beda, tadi pesertanya beda, media yang digunakan pun juga beda ya. Seperti itu. Tentunya memang pasti beda lah dari dari tantangan-tantangan yang ada dari tahun ke tahun ya. Berdasarkan tantangannya, ruang lingkupnya, pasti kan pengambilan kebijakannya juga beda-beda. Artinya memang nggak bisa disamakan ya. Pasti ada perubahan-perubahan dinamika kegiatan mahasiswa. Ya, jadi itu teman-teman yang menarik dari visi misi dan prinsip atau yang dibawa. Kalau melihat mungkin cara kepemimpinan atau tokoh yang di fan Mas Aga siapa? Tokoh siapa? Oke, tokoh fan yang sangat disenangi itu adalah Rocky Gerung sih, soalnya benar-benar pakai logika ketika ya betul. Rocky Gerung itu punya data-data, banyak buku, tapi dia tidak serta-merta berdasarkan data aja, tapi juga dikaitkan dengan situasi terkini berdasarkan logika. Berpikir kritis dan tentunya berpikir off the book ya, yang luas. Nah, ya kalau ini Instagram BEM namanya Instagram BEM Wisi. Jangan lupa teman-teman ekspedisi subscribe, follow Instagram BEM Wisi. Di situ ada kampanye positif juga ada. Nah itu dari visi misi kampanye, nah, mungkin bisa dilihat di situ juga. Ya, kalau minat dari mahasiswa sendiri bagaimana untuk kegiatan organisasi? Bagaimana mahasiswa ini, bagaimana sikapnya terhadap kepedulian tentang kegiatan kampus? Oke, tentang kegiatan kampus sebenarnya seperti yang tadi banyak disampaikan juga, tergantung bagaimana cara kita itu mengemasnya seperti itu. Sebenarnya ketika kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas itu kan tergantung bagaimana kita mengemasnya. Esensinya bisa kita selipkan di kegiatan mana saja, seperti itu sih. Dan ketertarikan pada tahun ini lumayan signifikan meningkat seperti itu, apalagi mahasiswa barunya kan lumayan banyak pada tahun ini, sehingga meningkat drastis seperti itu, entah dari gaya berorganisasinya maupun cara berpikirnya yang benar-benar out of the box, seperti itu sangat meningkat. Tentunya banyak keunggulan yang didapat ya daripada jadi mahasiswa kupu-kupu ya kan. Iya, kuliah pulang kan nggak kurang deket lah, kurang mendapatkan ilmu yang luas di luar.
karena kalau kita melihat manfaatnya kan sangat banyak ya, ikut organisasi, melatih speak up, melatih cara berkomunikasi, tentunya attitude juga bisa kita latih ya. Kalau menurut Mas Aga, pandangan tentang mahasiswa yang kupu-kupu ini seperti apa? Mungkin pesan-pesannya buat mahasiswa kupu-kupu biar mahasiswa ini aktif dalam berorganisasi. Nah, oke, menarik banget sih. Kemarin baru belajar psikologi sama parenting juga terkait studi case-nya itu mahasiswa kupu-kupu ini. Sebenarnya jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang itu nggak apa-apa, asalkan kita punya aktivitas yang menurut kita bisa mengembangkan minat kita sendiri kayak gitu. Mungkin sebagian dari mahasiswa kupu-kupu itu punya kesibukan lain yang benar-benar dia bisa mengembangkan minatnya itu di luar kampus maupun dikembangkan dirinya sendiri. Misalnya ada beberapa teman itu yang jadi konten kreator, teman-teman yang jadi penulis artikel kayak gitu, dan dia bisa menghasilkan cuan dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan saat itu. Jadi kita tidak bisa mengotak-otakkan atau menargetkan bahwa mahasiswa kupu-kupu itu salah, tapi asalkan mahasiswa kupu-kupu ini benar-benar punya aktivitas untuk pengembangan dirinya sendiri. Jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu dan tidak memanfaatkan fasilitas kampus sama sekali, terus tidak mengembangkan dirinya, itu benar-benar percuma gitu gitu. Seperti yang sayangkan, iya sih, seperti yang dikatakan Warren Buffett, itu ada pemuda itu punya 3 keunggulan, yaitu intelijensi, integritas, dan juga energi. Kita itu punya keunggulan di energi ini, teman-teman. Jadi ketika muda, jangan sampai kita itu hemat-hemat energi yang kita punya, habiskan aja kayak gitu. Nanti akan kita tuai hasilnya atau benefitnya itu di masa tua nanti. tentunya memang pengalaman dari masa muda ini sangat penting buat masa tua. Jadi outputan dari masa kupu-kupu nggak sekedar kuliah pulang, tapi ada outputan di mana kuliah pulang itu ada kegiatan pengembangan diri. Jadi konten kreator banyak sekali mahasiswa yang berprestasi di luar lah, entah itu prestasi olahraga, konten kreator, selebgram gitu ya, anak-anak ini gitu. Nah ya, apalagi mahasiswa atau pemuda sekarang kan ini ya teman-teman ya, lebih independen ya. Ada cerita zaman dulu kan waktu sebelum peradaban maju, teknologi maju seperti sekarang kan, bahwa ketika kita anak muda berani meninggalkan desa itu adalah benar-benar sebuah kesalahan seperti itu. Karena dominasi keluarga, nama keluarga itu benar-benar berpengaruh waktu zaman dulu. Tapi ketika sekarang kita keluar dari circle, kita keluar dari keluarga, itu benar-benar ini sih benar-benar independen dan peluangnya itu besar kayak gitu, beda sama kayak gitu dengan keadaan dulu seperti itu. Iya, menarik sekali. Mungkin terakhir Mas Aga, pesan buat maba. Oke. Sebelum kita tutup dengan statement, mungkin pesan dan kesan buat mahasiswa baru agar tetap berkontribusi aktif di kegiatan formal. Oke, pesan untuk mahasiswa baru, jadilah mahasiswa seutuhnya. Mahasiswa seutuhnya ini adalah mahasiswa yang seimbang antara akademik, organisasi, dan urusan pribadi lainnya, di mana organisasi dapat menjadi ide-ide bagus untuk dibawa ke jurnal kuliah, dibawa ke ide-ide presentasi kuliah, dan juga sama materi-materi di perkuliahan itu dapat kita aplikasikan di kondisi organisasi. Waktu dimana kita kelola organisasi itu kan benar-benar tergantung background kita. Dan itu sih teman-teman mahasiswa baru, jadilah mahasiswa seutuhnya. Jangan sampai jadi mahasiswa yang benar-benar fixed mindset atau benar-benar tertutup pemikirannya, sehingga ketika kita udah suka sama bidang itu, ya udah itu aja, kita nggak berani coba hal baru kayak gitu. Berarti memang harus berani untuk mencoba perubahan, untuk mencoba hal baru ya. Iya. Biar banyak pengalaman. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada event BEM terdekat ini mungkin ada di bulan Oktober, November. Oke, untuk kegiatan BEM terdekat itu ada di bulan Desember sih. Ada 3 event besar. Yang pertama itu Rektor Cup untuk internal mahasiswa visi. Yang kedua itu ada Suara Megapixel, di mana kita itu akan menolak ukur atau melatih bagaimana skill kebudayaan teman-teman pemuda ini melalui kepedulian terhadap sosial budaya, dan juga dilanjutkan dengan pameran seni, pertunjukan seni seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pijar ekonomi yang akan dilaksanakan di Surabaya sih, itu lebih ke
lomba bisnis plan dan juga pameran UMKM seperti ini. Iya, menarik sekali ya. Kawan ditunggu untuk kontribusi untuk mengenalkan dan menjadi panggung bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide-ide kreatif, untuk kampanye positif, membawa perubahan yang lebih baik. Ya, mungkin terakhir statement dari Mas Aga. Oke, closing statement sih. Menjadi organisator itu sebenarnya mudah aja. Cuma terkadang kita itu ada beberapa aspek yang terlalu kita lebih rumitkan seperti itu. Menjadi organisator, apalagi pemimpin itu dijalani aja, dan kita harus benar-benar punya tujuan yang jelas ini kita capai, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menakar dan peka terhadap kondisi anggota kita. Luar biasa, sangat. Ya, menarik sekali dari Mas Arga. Kalau closing statement dari saya, mungkin teruslah belajar seperti gelas yang kosong yang terus diisi agar pikiran kritis melihat situasi hari ini dan langkahmu selalu di jalan kebenaran. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Inilah ekspedisi ngobrol podcast bebas. Terima kasih Mas Aga. Oke, Ya, mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.